Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Sherly Tusi, NIM 20 23 81 10 17, Prodi Teknologi Budidaya Perikanan. Jadi baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi saya tentang karbohidrat. Kompetensi umum. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa memahami tentang prinsip-prinsip serta proses-proses biokimia yang berhubungan dengan struktur, fungsi dan mekanisme reaksi biokimia pada makhluk hidup. Kompetensi khusus. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan fungsi karbohidrat, pengelolaan karbohidrat, struktur dan susunan kimia maupun kuantitatif karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa karbon yang banyak dijumpai alam, tersebar luas di dalam tumbuhan dan hewan. Nama lain karbohidrat adalah saccharida, berasal dari bahasa Latin sascuram atau gula. Senyawa karbohidrat adalah ketun yang mengandung unsur-unsur karbon dan oksigen dengan rumus empiris total CO2. Karbohidrat paling sederhana adalah monosakarida, di antaranya glukosada yang mempunyai rumus molekul. Karbohidrat dalam hal ini glukosa dibentuk dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari dan klorofil dalam daun. Selanjutnya, glukosa yang berbentuk diubah menjadi alumi dan disimpan pada bagian lain, misalnya pada daun dan umbi. Karbohidrat mempunyai bahan yang sangat diperlukan tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan di samping lemak dan protein. Proses pembentukan dan hasil hidrosila senyawa-senyawa karbohidrat serta hasil metabolismenya dan dibahas lebih lanjut secara mendalam dalam bab ini. Definisi dan fungsi karbohidrat. Definisi. Karbohidrat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, turunan diadida atau ketun dan alkohol polihidraksi atau cacat yang pada hidrosisi menghasilkan defira tersebut. Senyawa karbohidrat alami dengan beberapa gugus hidrosik merupakan zat padat berwarna putih yang sukar larut dalam pelarutan organik, tetapi larut dalam air, kecuali beberapa polisakarida, sehingga digunakan istilah gula-gula untuk zat yang tergolong karbohidrat. Fungsi. Sedangkan dalam tubuh karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, sumber cadangan, komponen struktur membran dan dinding sel, mempertahankan kadar gula darah. Pengelolaan karbohidrat. Karbohidrat yang terdapat pada makanan dapat dikelompokkan, yaitu karbohidrat dapat dicerna, diserap, serta dimetabolisme sebagai karbohidrat. Sifat-sifat monosakarida. Monosakarida mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kelarutan dalam air. Semua monosakarida merupakan zat padat berwarna putih yang mudah larut dalam air. Sifat ini berkait dengan terdapatnya gugus-gugus OH yang polar sehingga antara molekulnya maupun dengan molekul air berbentuk ikatan hidrogen yang kuat.
oksidasi semua molekulasi baik aldosa maupun ketosa merupakan deduktor sehingga disebut gula bereduksi. Larutan mode SUD bereaksi positif dengan bereaksi Fehling atau bereaksi Benecit maupun bereaksi Tollens. Glukosa disebut juga gula anggur karena terdapat dalam buah anggur. Disebut gula darah karena terdapat dalam darah, atau dextrosa karena memutarkan bidang polarisasi ke kanan. Glukosa merupakan monokosira yang paling penting dalam metabolisme tubuh. Glukosa yang terkandung dalam Glukosa yang terkandung dalam nutrisi masuk ke dalam sistem sirkulasi atau ke dalam darah untuk ditransfer ke sel-sel tubuh yang memerlukan atau diubah pada hati menjadi molekul yang lain. Glukosa adalah sumber energi utama bagi sel-sel hewan dan merupakan satu-satunya sumber energi bagi embrio. Glukosa diubah menjadi molekul-molekul lain yang memiliki fungsi tertentu seperti glikogen untuk cadangan energi, ribosa pada asam nukleik, galaktosa pada susu dan kompleks dengan lemak atau protein. Beberapa penyakit yang berhubungan dengan metabolisme karbohidrat adalah diabetes mellitus atau gatal semua. Maltosa. Pada maltosa umumnya dihasilkan dari hidrolisis pati terdiri dari dua molekul glukosa. Maltosa tidak terdapat dalam keadaan bebas, tetapi dapat diperoleh dari hidrolisis aluminium dengan pengaruh enzim atau asam. Laktosa atau gula susu terdiri dari satu molekul glukosa dengan satu molekul. Manusia mengandung kira-kira 5% glukosa secara komersial. Glukosa diperoleh sebagai hasil samping pabrik keju. Seperti halnya maltosa dapat melakukan galaktosa terdapat gugus produksi bebas. Jadi baik, inilah hasil ringkasan materi saya. Sekian dan terima kasih.